Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Widiktyo dengan nomor NIDN 0701108404. Saya merupakan dosen program studi Diploma 2 Prodi Pengolahan Hasil Ternak Unggas Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Inovasi Teknologi Pengolahan Limbah dengan kode mata kuliah PHT 1922007. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan menerapkan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Mata kuliah Inovasi Teknologi Pengolahan Limbah merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 3. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai klasifikasi limbah dan produk hasil samping yang dihasilkan dari pengolahan hasil ternak unggas. Mahasiswa akan belajar tentang pembuatan produk pangan, produk pertanian, produk aksesoris, berbahan limbah dan hasil samping olahan ternak unggas. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu dan memahami tentang klasifikasi limbah dan hasil samping olahan ternak unggas. 2. Mahasiswa mampu dan terampil membuat produk berbahan dasar limbah dan hasil samping ternak unggas. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan praktikum teknologi pengolahan limbah dan hasil samping ternak unggas. Berikut ini merupakan materi perkuliahan pembelajaran Inovasi Teknologi Pengolahan Limbah. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu mengenai penjelasan RPS dan kontrak kuliah. Yang kedua, pengantar teknologi pengolahan limbah dan hasil samping ternak unggas. Yang ketiga, klasifikasi limbah dan hasil samping ternak unggas. Yang keempat, teknologi produksi pupuk organik berbahan dasar limbah kotoran unggas. Yang kelima, teknologi produksi olahan pangan berbahan dasar hati ayam. Yang keenam, teknologi produksi olahan pangan berbahan dasar usus dan kepala ayam. Yang ketujuh, teknologi produksi olahan pangan dan aksesoris berbahan dasar ceker ayam. Dan yang kedelapan, teknologi produksi pupuk dan mineral feed berbahan dasar cangkang telur. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Pelaksanaan pembelajaran pada kuliah ini dilakukan secara daring dan tatap muka. Untuk memperlancar proses pembelajaran, saya menggunakan media WhatsApp Group dan Google Classroom. Tujuan penggunaan media ini adalah sebagai media komunikasi kepada mahasiswa jika ada mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi dan mengerjakan tugas mandiri di rumah. Untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, saya menggunakan media Google Meet dan aplikasi Zoom. Komponen penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama adalah kehadiran dengan proporsi 10%, kemudian keaktifan mahasiswa 10%, tugas terstruktur 20%, UTS 20%, dan UAS 40%. Berikut ini saya sajikan salah satu video penerapan pembelajaran mata kuliah Inovasi Teknologi Pengolahan Limbah yang dilakukan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan minggu sebelumnya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi pengolahan limbah kerabang atau cangkang telur. Capaian pembelajaran yang kita inginkan pada kali ini adalah yang pertama, nanti teman-teman itu bisa memahami dan mampu menjelaskan karakteristik dari limbah cangkang telur itu sendiri.
Yang kedua, teman-teman bisa memahami dan mampu menjelaskan proses pembentukan, kandungan nutrisi, dan fungsi dari kelabang telur itu. Yang terakhir, nanti teman-teman paling tidak mampu atau terampil mengolah limbah cangkang telur untuk menjadi suatu produk yang tepat guna. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kira-kira menurut teman-teman itu cangkang telur itu termasuk golongan limbah atau golongan produk hasil samping? Limbah. Kenapa kok golongan limbah? Mungkin salah satu yang bisa menjawab. Harus ada alasannya. Apa bedanya limbah sama hasil samping? Di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan. Ayo. Kalau limbah tidak bisa diolah lagi, kalau hasil samping bisa diolah lagi. Itu salah satunya. Yang lebih tepat. Limbah tidak bisa dimakan manusia. Terus kalau hasil samping? Tidak bisa. Ya, itu juga bisa. Yang paling tepat adalah yang membedakan, teman-teman tadi sudah benar, tapi ada yang lebih tepat. Kalau dikatakan produk ini suatu limbah, apabila tidak diolah, dia itu akan mencemari lingkungan. Tapi kalau hasil samping itu kan tidak. Itu yang membedakan antara golongan limbah dan hasil samping. Tapi jawaban dari teman-teman tadi sudah benar, cuma kurang lengkap. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai telur, yaitu tentang kerabang telur atau cangkang telur. Yang dimaksud kerabang telur atau cangkang telur itu adalah bagian terluar yang membungkus isi telur dan berfungsi untuk mengurangi kerusakan fisik maupun biologis, serta dilengkapi oleh pori-pori kerabang yang berguna untuk pertukaran gas dari dalam dan keluar kerabang telur. Jadi secara umum cangkang atau kerabang telur itu fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ dalam telur itu. Terus kemudian struktur. Secara umum struktur kerabang telur itu ada 4. Yang pertama adalah kutikula. Seperti yang ditunjukkan di sini. Ini adalah kutikula, di mana kutikula itu adalah lapisan yang paling luar yang menyelubungi seluruh permukaan telur. Ukurannya itu sangat kecil, yaitu sekitar 3 sampai 10 mikron. Nah, ciri lain dari kutikula itu adalah tidak mempunyai pori-pori, tetapi sifatnya dapat dilalui oleh gas. Itu yang dinamakan dengan kutikula. Yang selanjutnya yaitu lapisan mamalia atau lapisan cangkangnya di sini. Teksturnya itu sangat tipis. Yang selanjutnya yaitu lapisan bunga karang atau disebut dengan calcoreous. Ini seperti ini. Jadi kalau ketika teman-teman melihat cangkang telur biasanya ada timbul warna coklat atau mungkin ada yang warna putih. Dia itu tersusun dari protein serabut yang terbentuk seperti anyaman. Apabila nanti kita lihat diperbesar menggunakan mikroskopik, itu terlihat seperti serabut-serabut seperti anyaman. Nah, kemudian penyusun utamanya itu dari beberapa lapisan kapur seperti kalsium karbonat, terus kemudian di kalsium fosfat ada magnesium karbonat dan ada juga magnesium fosfat. Itu adalah penyusun utamanya dan biasanya itu teksturnya itu keras. Ada cangkang telur yang lembek? Ada. Itu biasanya disebabkan oleh apa? Kurangnya kalsium, kandungan kalsium. Itu juga bisa, biasanya disebabkan oleh beberapa efek. Salah satunya mungkin malnutrisi, kekurangan kalsium tadi. Ada juga yang mungkin kondisi dari ternak atau ayam atau itu mengalami kondisinya itu kurang sehat. Tuh. Terus yang lapisan selanjutnya itu lapisan mamalia atau yang disebut dengan mamalia layer. Itu teksturnya sangat tipis dan kemudian ketebalannya itu sangat tipis banget karena sekitar sepertiga dari kerabang telur. Ini letaknya di mana? Itu di bagian ininya, di setelah cangkang telurnya. Yang terakhir yaitu lapisan membran. Lapisan membran itu terjadi 2 lapisan.
yang fungsinya apa? Secara umum fungsinya itu adalah untuk melindungi putih dan kuning telur. Nah, ini lokasinya atau posisinya berada di bagian dalam struktur kelabang telur. Mungkin teman-teman ketika memecah telur ada seperti lapisan membran tipis. Nah, itu ada namanya lapisan membran. Ketebalannya itu biasanya 65 mikron. Nah, telur itu kan ada lancip sama yang tumpul di bagian pucuk sama bagian yang bawah itu kan tumpul. Nah, semakin tumpul pada lapisan pada bentuk telur itu, biasanya lapisan membran itu ketebalan itu akan semakin meningkat. Itu adalah struktur kerabang telur secara umum. Kemudian karakteristik dari kerabang telur itu, secara umum itu kerabang telur itu memiliki banyak pori-pori, yaitu sekitar 7.000 sampai 17.000. Kalau kita lihat secara kasat mata kelihatannya enggak kelihatan, tapi nanti mungkin kalau kita lihat melalui alat bantu secara mikroskopik itu bisa kelihatan. Dan ukurannya itu memang sangat tipis banget, yaitu 0,01 sampai 0,07 mikrometer. Mungkin teman-teman ada yang bisa melihat dengan ukuran setipis itu. Nah, terus kemudian bagian kerabang telur yang tumpul itu memiliki luas yang lebih besar daripada bagian yang lancip tadi. Rata-rata untuk kerabang telur ini yang sudah diteliti, yaitu untuk telur ayam ras itu memiliki ketebalan sekitar 0,33 sampai 0,35 mm. Biasanya ini kalau kita ngukur itu pakai thick cell itu. Terus ketebalan kerabang telur itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama umur, tipe ayam, zat-zat makanan seperti nutrisi, terus kemudian peristiwa faal dari organ tubuh, kondisi di mana ayam itu apakah sehat atau tidak, terus kemudian tingkat kestresan dan komponen lapisan dari kerabang telur itu sendiri. Ini adalah kandungan nutrisi dari kerabang telur, di mana sebesar sekitar 87,30% itu penyusunnya adalah kalsium karbonat, yaitu suatu senyawa kapur, yaitu antara gabungan ini sama ini. Kemudian magnesium itu sekitar 0,38%, fosfor itu sekitar 0,35%, sisanya itu adalah mangan atau Mn. Nah, untuk kekerasan dari kerabang telur itu rata-rata dipengaruhi oleh magnesiumnya ini. Semakin tinggi magnesiumnya, biasanya kekerasan kerabang telur itu akan semakin meningkat. Ini adalah proses pembentukan kerabang telur itu. Yang pertama, kerabang telur itu diatur dengan mekanisme hipo atau hiperklasemi, yaitu adanya keseimbangan antara kalsium dan plasma darah berdasarkan dan konsumsi dari pakan. Nah, di sini memang nutrisi pakan itu mempunyai peran penting dalam pembentukan kerabang telur itu sendiri. Terus kemudian untuk menjaga keseimbangan itu ternyata membutuhkan bantuan, yaitu yang paling dominan itu bantuan vitamin sama hormon. Nah, ketika kerabang telur itu dibentuk, terjadi proses penyerapan atau reabsorpsi kalsium pada tulang moduler, khususnya itu biasanya terjadi pada malam hari. Dan pembentukan kerabang telur itu dimulai rata-rata 4,5 jam setelah ovulasi dan berakhir 1,5 jam sebelum peneluran. Terus kemudian untuk pigmentasi, telur itu kan, untuk telur unggas kan banyak banget warnanya. Ada yang putih, ada yang biru, telur itu biru laut ya. Ada juga yang coklat. Nah, ini ternyata yang mempengaruhi pigmentasi kerabang telur itu adalah disebabkan adanya beberapa zat atau suatu senyawa di mana dia nanti akan berpengaruh secara dominan. Ini ada beberapa ilmuwan yaitu berpendapat tentang pigmen kerabang telur. Biasanya kerabang telur itu, warna kerabang telur itu mempunyai hubungan erat dengan tingkat keretakannya.
Itu berdasarkan pendapat Carter. Terus kalau menurut Campo atau Escudero, itu warna coklat dari Bratwasca itu lebih kuat dan lebih tipis dibandingkan dengan warna yang lain. Ini dari beberapa peneliti ini memang khusus untuk meneliti hubungannya warna telur dengan kekuatannya. Dan yang terakhir ini yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu Robert dan Blackwell, itu ternyata variasi warna kerabang telur itu tidak mempunyai hubungan dengan kualitas kerabang, tapi biasanya itu mempengaruhi tentang harga telur karena digunakan sebagai suatu kriteria untuk menentukan tingkat kesenangan konsumen. Jadi pendapat para ilmuwan ini dikutip dari bukunya, salah satu bukunya Profesor Yuhanta. Nah, warna kerabang telur itu yang menentukan tuh ada beberapa zat seperti melanin, karotenoid, propirin, bahkan warna membran kerabangnya itu ditentukan oleh propirin, sedangkan warna kerabang coklat itu ditentukan oleh opinin. Nah, sementara untuk warna biru pada itik itu namanya senyawanya adalah senyawa osian. Nah, kemudian kita sering mendapatkan telur, mungkin ada beberapa unggas liar. Salah satu contohnya kalau di tempat kita itu ayam hutan, itu telurnya kan biasanya menyesuaikan di lingkungan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk sebagai perlindungan terhadap predator, sebagai kamuflase. Sedangkan untuk telur yang ras, yang rata-rata berwarna merah coklat, itu disebabkan adanya suatu zat yang namanya porfirin. Ini adalah beberapa zat yang menyusun pigmentasi dari kelabang telur. Terus setelah kita mengetahui karakteristik dari kelabang telur, kira-kira menurut sampean atau menurut jenengan itu kelabang telur itu enaknya digunakan sebagai apa? Bisa pupuk, ada juga bisa digunakan kerajinan. Nah, di sini nanti kita akan belajar yaitu beberapa dari produk olahan yang bisa kita buat yang menggunakan bahan dasar kerabang telur. Yang pertama adalah pembuatan tepung cangkang telur. Nah, kira-kira tepung cangkang telur itu fungsinya sebagai apa? Mungkin ada yang tahu? Tepung cangkang telur, ya? Untuk diambil kalsiumnya, karena kadar kalsiumnya masih tinggi di cangkang. Oh iya, yaitu diambil kalsiumnya yaitu sebagai bahan pakan ternak biasanya. Memang ketika kita membuat atau memformulasikan pakan ternak, kalsium itu mempunyai peranan penting untuk meningkatkan produksi atau performa produksi dari ternak tersebut. Nah, salah satu bahan yang dapat digunakan yaitu tepung cangkang telur ini. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah cangkang telur yang sudah kita dapatkan itu dilakukan pencucian. Fungsinya pencucian sudah tahu semua, pasti untuk membersihkan. Kemudian dilakukan perebusan, yaitu rata-rata sekitar 15 menit sampai 20 menit dengan suhu di atas 70 derajat Celcius. Kira-kira apa fungsinya perebusan ini? Kenapa kok ketika membuat cangkang telur harus direbus? Apa? Untuk membunuh? Iya, benar. Karena kan kita tahu bahwa telur itu mengandung beberapa mineral organik. Biasanya ketika cangkangnya dilepas itu pasti ada beberapa mikroba yang menyebabkan patogen atau menyebabkan penyakit. Nah, tujuan perebusan ini adalah untuk membunuh bakteri atau kuman yang ada atau yang masih menempel di dalam kerabang atau cangkang telur itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya yaitu sebenarnya dilakukan pengeringan. Setelah kering itu dilakukan penghalusan. Nah, penghalusan ini untuk menyesuaikan dari tingkatan konsumsi yang diberikan oleh ternak, biasanya dihaluskan pada ukuran sekitar 80 mes, yaitu bentuknya hampir mirip seperti tepung. Itu adalah secara sederhana bagaimana nanti kita membuat tepung cangkang telur. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang perlu tanyakan, monggo. Ada yang tanya?
Untuk pembuatan cangkang telur, kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang produk yang selanjutnya, yaitu pembuatan pupuk yang berbahan baku cangkang telur. Kira-kira di sini sudah pernah mencoba untuk membuat pupuk yang berbahan baku cangkang telur? Terus ketika masak telur, cangkangnya langsung dibuang gitu aja. Padahal itu eman banget sebenarnya. Nah, untuk pembuatan pupuk cangkang telur, itu caranya juga hampir mirip dari pembuatan tepung cangkang telur tadi, di mana cangkang telur itu yang pertama dibersihkan, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Setelah itu dihaluskan dengan menggunakan tumbuk, atau kalau bahasa Jawanya ulekan, itu secara sederhana, tapi kalau yang bagus itu menggunakan mesin grinding. Baru nanti pupuk itu bisa langsung diberikan di tanaman atau di beberapa tanaman hortikultura. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah mineral, terutama mineral kalsium dan mineral organik yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Ini sebenarnya potensi bagi kita ketika nanti, terutama di Blitar itu kan banyak banget cangkang telur, limbah cangkang telur dari pengolahan cangkang telur. Sekarang kan sudah ada beberapa industri itu yang membuat telur menjadi tepung telur. Nah, itu cangkangnya kan belum diolah. Nanti teman-teman mungkin bisa memanfaatkan atau membuat suatu produk yang sebenarnya bahan bakunya itu sekarang belum banyak dimanfaatkan atau belum banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, yang terakhir yaitu pembuatan cangkang telur cair. Nah, kira-kira kenapa kok cangkang telur ini juga dibuat cair? Tujuannya untuk apa? Mungkin untuk apa? Atau yang mungkin sudah punya lahan pertanian di rumah? Mas Andi kayaknya. Biasanya kalau nanam cabai, apa permasalahannya? Permasalahannya itu Ada keriting sama petek. Nah, pletek itu kira-kira disebabkan oleh apa? Oleh jamur. Adanya jamur. Nah, biasanya pada tanaman hortikultura seperti cabai dan lombok itu kan membutuhkan suatu mineral tertentu. Salah satunya adalah mineral kalsium itu. Nah, di sini bagaimana agar mineral itu bisa diberikan secara langsung oleh ke tanaman dan tanaman itu bisa langsung menyerap. Salah satu caranya yaitu dengan pembuatan pupuk cangkang telur cair ini. Jadi cangkang telur ini cuci bersih dan kemudian dikeringkan, selanjutnya dihancurkan untuk menjadi bubuk. Setelah itu dimasukkan ke dalam ember atau wadah dan dituangkan dengan air yang mendidih dan kemudian ditutup secara anaerob, jadi diusahakan tidak ada udara yang masuk. Itu diperam selama 7 hari. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengambil atau mengekstrak kandungan kalsium yang ada di dalam cangkang telur ini. Nah, penggunaannya itu dalam satu tangki yang berisi 15 liter itu diambil 5 liter rendamannya cangkang telur, kemudian ditambahkan dengan 10 liter air biasa. Ya, terus kemudian penyemprotannya itu bisa dilakukan di daun yang bagian bawah. Dari bawah itu yang paling bagus. Itu adalah beberapa produk yang dapat kita buat atau dapat kita tingkatkan nilai tepat gunanya berbahan baku dari limbah cangkang telur. Mungkin dari sini teman-teman ada yang tanyakan, monggo. Monggo, Mas Deni. Untuk pembuatan pupuk biasanya kan ada kayak aromanya yang agak nggak enak atau gimana gitu. Kalau misalnya untuk pupuk cair ini apa ada yang seperti itu nggak? Dan itu juga didapat sama tujuan. Ya, kalau untuk pembuatan pupuk ini ternyata aromanya itu tidak mempengaruhi. Jadi tidak ada aroma. Karena apa? Karena cangkang telur yang dihasilkan itu murni, dia itu sudah bersih
Biasanya yang menyebabkan aroma bau busuk itu adalah kandungan mikroorganisme yang ada atau yang masih menempel dalam cangkang telur itu. Kalau sudah bersih, terus kemudian kering, terus dihancurkan, dibuat untuk menjadi cair, pupuk cair ini, itu tidak akan beraroma. Mungkin ada yang lain? Yang tanya lagi? Kalau tidak ada, dari pertemuan kali ini saya simpulkan bahwa untuk mengolah limbah cangkang telur menjadi suatu produk yang termat guna itu sebenarnya itu mudah, dan kita harus tahu dari karakteristik dari cangkang telur yang akan kita buat. Terutama di sini kita ketahui bahwa cangkang telur atau kerabang telur itu mengandung banyak banget mineral seperti kalsium, karbonat, terus kemudian ada beberapa mineral lain yang itu sebenarnya dapat digunakan untuk meningkatkan produksi dari makhluk hidup yang lain seperti tanaman maupun hewan ternak. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri, dan untuk minggu depan akan kita lanjutkan tentang praktikum bagaimana mengolah limbah cangkang telur menjadi suatu produk yang tepat guna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.